Ten nak ambil CJ belajar saya, CJ tu kena tahan disebabkan saya tak habis bayar yuran. Kamu mau apa? Dia kata, saya mau Pam minyak, tandas awam tak berbayar kan? Kalau dekat sana tandas awam berbayar. Jadi intinya BPJS tu tak free, berbayar. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat yang pastinya, dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa video daripada kakak ini. Dia adalah orang Indonesia, tapi sekarang Sari lihat dah tinggal di Malaysia. Dia nak ceritakan tentang pengalaman dia yang berbeza juga di Indonesia dan juga di Malaysia. Berdasarkan pengalaman dia yang hanya dia nak sharing kepada kita semua ya. Oke, ambil yang positifnya, buang yang keruhnya, macam itu kan. Terus saja tengok video Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bel notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. Oke, langsung saja kita tengok videonya ya. Cuk. Sekolah pula macam mana di sana? Dekat Indonesia, sekolah ada 3 bahagian. Yang pertama SD, sekolah dasar 6 tahun, SMP, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan SMA, sekolah menengah atas 3 tahun. Ada satu cerita ni, time tu saya sekolah menengah atas masa 2005 hingga 2007. Jadi awal-awal tu memang saya dah daftar jadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. So dah habis belajar tu, Ten nak ambil CJ belajar saya. CJ tu kena tahan disebabkan saya tak habis bayar yuran. So esoknya tu dah nak pergi ke Malaysia lah kan. Saya mohon dengan pengetua, saya nak sign CJ belajar saya. Bila saya dah dapat gaji, saya suruhlah sesiapa datang ambil. Time tu pengetua bagi je, tapi Ten sampai sekretariat. Dekat situ saya kena tengking pula. Cakap, kamu mau apa? Dia kata, saya mau tanda tangan pak. Oh enggak boleh. Kalau SPP-nya belum bayar ya enggak boleh tanda tangan. Lepas tu saya cakap lah, pak saya nak tanda tangan saja pak. Nanti kalau udah dapat gaji saya suruhlah bapak saya atau adik saya ambil. Oh enggak boleh, tetap enggak boleh, harus dilunasi dulu SPP-nya. Dia cakap gitu. Saya pun tersentak lah. Saya mohon lagi dekat pengetua, dan pengetua tu pun bagilah saya sign. Sebab saya pun tak tahu lagi saya balik Indonesia 2 tahun lagi ke 3 tahun lagi ke. So saya minta sign dululah time tu. Itu time saya dulu 2005-2007. Tapi semenjak kepemimpinan Bapak Jokowi ni, rasanya dah banyak perubahan untuk pendidikan dekat Indonesia. Jadi SD dengan SMP tu setahu saya ada subsidi daripada pemerintah. Tapi untuk SMA dia ikut certain daerah. Macam kawan saya yang dekat Bandung tu, baru je anak buah dia daftar SMA negeri. Untuk pendaftaran kena bayar 8 juta. 8 juta bersamaan dengan duit Malaysia ni 2,000 lebih. 8 juta tu untuk uang gedung, uang pembangunan dan uang yuran. Mahal ya. Itu belum termasuk dengan ni lagi uniform sekolah. Kalau dekat sini Free. Itulah pengalaman kakak ini, dia di sekolah waktu di Indonesia itu memang ya teman-teman. Oke, untuk pengetahuan semuanya, kalau di Indonesia sekolah, kalau di sini sekolah kerajaan kan, kalau sana kita sekolah negeri namanya, yang sekolah pemerintah itu. Tapi bukan sembarangan orang boleh masuk ya teman-teman. Sari kalau sekolah dasar SD itu Sari swasta, tapi SMP sama SMA Sari negeri ya. SMP negeri 4 Medan, SMA negeri 14 Medan. Sekolah negeri itu bukan senang juga, kena perjuangan juga ya, kena nilai yang tinggi ataupun dia cakap NEM yang tinggi baru kita boleh masuk. Hanya orang yang boleh
mencapai nilai target saja yang boleh masuk negeri ya, disebabkan kan ramai ya teman-teman. Jadi kalau sekolah rendah, SD, SMP itu free. Karena SD Sari tak tahu, karena Sari swasta. Kalau buku ada beberapa bayar, ada beberapa yang tak bayar. SMA itu kita bayar ya teman-teman. Setahu Sari 85.000 satu bulan. Itu kerajaan punya ya, pemerintahan punya. Ingat Sari macam kurang lebih 25 sampai 30 ringgit satu bulan ya. Buku bayar di Malaysia itu ianya percuma kan, sekolah rendah dan sekolah menengah. Bersyukur bestnya ya di Malaysia ini banyak sekali yang percuma sekolah lagi. Wow, cerita kakak ini dikarenakan dia tak habis lagi bayar uang sekolah bulanan SPP, jadinya dia tak boleh ambil ijazah akhirnya. Yang nilai akhirnya itu dikarenakan belum siap pembiayaannya, belum dibayarnya karena dia mungkin kesusahan uang, datang ke Malaysia dulu untuk kerja, baru dia boleh lunaskan uang gajinya itu, nanti boleh dilunaskan untuk menebus ijazahnya supaya boleh diambil. Kan lagi cerita kehidupan di Indonesia, seronok ingin tahu kehidupan di sana. Kehidupan dekat sana dengan sini lebih kurang sama je. Dia ikut certain daerah, macam dekat kampung, kehidupan dekat kampung dengan kehidupan dekat bandar dia tak sama, lebih kurang sama je kan dengan sini. Lepas tu pasal tandas awam. Kalau dekat sini kita singgah pam minyak, tandas awam tak berbayar kan. Kalau dekat sana tandas awam berbayar ya. Dalam 2,000 kot. 3,000. Kalau dekat sini duit 2,000 tu dalam 60 sen macam tu. Lepas tu tempat pariwisata macam pantai. Jadi dekat mana-mana pintu masuk tempat pariwisata dekat sana memang berbayar. Kalau dekat sini kan nak masuk Batu Cave pun tak berbayar kan. Dia bayar pun parking untuk saja. Parking je. Kalau dekat sana parking bayar lain, pintu masuk pariwisata bayar lain. And then motor pun, motor nak kena bayar tau, parking motor. Dekat sana dekat sini parking motor tak perlu bayar kan. Parking motor dekat sana kena bayar. Lepas tu apa lagi? Tol dekat sana, tol masih tak banyak macam dekat sini. Masih kurang lagi. Walaupun sekarang dah banyak perubahan, tapi tol dekat sana masih kurang lah. And then lebih kurang sama je semua. Kebanyakan memang di sini adalah percuma pariwisata. Tadi kata kakak ini tempat tandas awam. Ya memang ya. Di sini setahu Sari tandas awam yang berbayar itu hanya satu lantai dekat KLCC. Tapi Sari lupa dekat lantai berapa yang ada bayar itu, berapa ringgit macam itu. Tapi di dalamnya itu bukan ya macam cinca-cinca yang kita dapat ya, bukan sama ya teman-teman. Ada yang Sari lihat dikasih tisu basah, tempatnya cantik, wangi ya. Ya dia berbaloi lah ya, walaupun kita bayar, tapi dengan kita lihat itu tandasnya itu sangat-sangat wah, berbaloi lah ya dengan yang kita bayar. Itu saja setahu Sari. Tapi kalau dekat pam-pam minyak di Malaysia ini, buat pengetahuan teman-teman Indonesia, di sini tuh percuma. Gratis ya kalau di Indonesia. Nah, kalian boleh datang ke sana tanpa ada dipungut biaya, kalian ya masuk saja. Tapi memang untuk pengetahuan teman-teman Malaysia, mana tahu nanti datang ke Indonesia, boleh juga sediakan uang-uang kecil kalian. Kalau ada misalnya kalian mau pergi ke toilet, tandas awam dekat sana, itu banyak yang berbayar ya. Bahkan itu hari pernah juga dekat pam minyak pun ada juga yang bayar ya teman-teman, sekitar 2.000 ke sampai 3.000, 60 sen ke 80 sen sampai 1 ringgit. Nah macam itu. Dari itu jangan lupa bawa uang kecil-kecil, pecah-pecah.
ataupun receh-receh. Kalau misalnya mau pergi tandas ke gitu. Kalau di Malaysia ini betul tepat yang dikatakan kakak itu. Kenapa ramai pelancong-pelancong daripada Indonesia itu datang ke Malaysia ini? Selesa, karena di sini disediakan dipenuhi itu tempat-tempat rekreasi yang gratis, percuma. Contohnya kalian ke KLCC sana, ya semua orang boleh pergi ke KLCC sana, tangkap gambar, terserah lah ya. Mau berapa kali kalian tangkap gambar tanpa dipungut biaya. Teman-teman biasa pun memang di sini percuma teman-teman. Wah, itu yang Sari sangat salutnya ya, tanpa dibayar. Mungkin juga kebanyakan yang percuma, tapi dekat Batu Cave bayar ya. Sudah lupa Sari, sudah agak lama juga Sari tak pergi Batu Cave. Oke, so ada beberapa tempat saja yang bayar hanya parkingnya, tapi kebanyakan Sari tahu banyak yang percuma lah, apalagi di taman-taman gitu, itu percuma. Memang kalau di Indonesia lain parking, lain juga untuk satu orang berapa, lain lagi tempat kita duduk, tikarnya, itu kita perlu mengeluarkan uang yang lebih. BPJS atau singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini ditumbuhkan untuk menyelenggarakan jaminan kesihatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat PNS dan juga pegawai swasta. BPJS ini ditumbuhkan daripada tahun 2014 dengan dasar Undang-Undang Nombor 24 Tahun 2011. BPJS ada dua jenis tau. Yang pertama BPJS Kesihatan dan yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Okey, fungsi BPJS Kesihatan ialah bagi mendapatkan rawatan kesihatan tingkat pertama, baik rawat inap maupun rawat jalan. Untuk rawatan tu bergantung daripada kelas yang masyarakat ambil. Jadi BPJS Kesihatan ni ada 3 kelas. Okey, untuk kelas nombor 3 dengan bayaran bulanan RM35,000. Dia sebenarnya RM42. Tapi pemerintah bagi subsidi RM7,000 untuk kelas nombor 3 ni. Jadi kita bayar RM35 sahaja untuk kelas nombor 3. Untuk kelas nombor 2 dengan bayaran bulanan RM100,000 tanpa subsidi pemerintah. Dan kelas nombor 1 RM150,000 tanpa subsidi pemerintah juga. Itu untuk BPJS Kesihatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan ialah untuk jaminan hari tua atau GHT, kalau dekat Indonesia disebut JHT, yang pembayarannya ditanggung oleh pekerja dan perusahaan. Okey. Macam tu. Jadi intinya BPJS tu tak free, berbayar tapi mengikut kemampuan antara kelas 3, kelas 2 ataupun kelas 1. Jaminan kesehatan ataupun BPJS ya. BPJS itu macam serupa insuran, kena bayar juga ya. Bukan macam di Malaysia. Kalau di Malaysia kalian kan, apalagi kalau ke klinik kerajaan, ke hospital juga banyak subsidi daripada kerajaannya kan. Kalau mendaftar pun hanya RM1 saja. Kalau jumpa dokter pakar boleh RM5 saja. Tapi kalau di Indonesia mau dapat subsidi kerajaan kena bayar juga tiap-tiap bulan. Oh, ternyata juga tadi kata kakak ini ada golongan-golongannya ikut kemampuan kita. Itu untuk BPJS kesehatannya ya. Yang tadi yang ketiga saja ya, 35.000 saja, yang ada sedikit 7.000 saja subsidi daripada pemerintah Indonesia. Selebihnya itu adalah mahal juga ya. Tadi 100.000, kira-kira RM330, 150.000, kira-kira RM50 untuk 1 bulan tau. Oh, hampir macam serupa insuran juga ya. Insuran kita kalau 300 1 bulan. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu adalah untuk jaminan di hari tua.
Oh, ini baru Sari tahu disebabkan ini baru saja ditubuhkan ya teman-teman. Tahun 2014 saja. Itu macam serupa kalau di Malaysia itu adalah teman. So, segitu aja sharing pengalaman daripada salah satu orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Oke, menarik juga ya. Nah, video ini sebagai pengetahuan saja supaya kita saling mengetahui dan ambil yang positifnya, buang yang negatif. Dan juga boleh bagi pendapat kalian ataupun kalian ada punya pengalaman juga di Indonesia ataupun di Malaysia. Boleh komen ya teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih dah senantiasa tengok video-video Sari. Terima kasih juga untuk yang selalu berkomentar, yang like, yang support Sari sampai hari ini. Kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, tanda kalian support dan dukung Sari. Support lah ya. Oke, see you on my next video. Misari, bye.